Asal-usul genderuwo dipercaya berasal dari arwah orang yang meninggal secara tidak sempurna. Genderuwo dipercaya sebagai sosok yang jahat, iseng, dan cabul. Salah satu hal yang paling disukainya adalah menggoda istri-istri yang ditinggal suaminya dan para janda. Halo guys, welcome to my channel. Hari ini aku mau bercerita tentang yang seram-seram lagi nih guys. Kalian tahu nggak cerita tentang genderuwo? Sini aku ceritain. Genderuwo adalah sejenis jin atau setan yang berwujud mirip kera besar yang bertubuh besar dengan kulit yang warnanya hitam kemerahan. Tubuhnya ditutupi bulu tebal yang sangat lebat dan memenuhi seluruh badannya. Genderuwo adalah hantu yang berasal dari Jawa. Nah, orang Sunda biasanya menyebutnya gandaruwa dan orang Jawa menyebutnya gendruwo. Istilah genderuwo diduga berasal dari bahasa Kawi yaitu gandarwa. Dalam kepercayaan Hindu-Buddha, gandarwa ini digambarkan sebagai makhluk berwujud manusia berjenis kelamin laki-laki yang tinggal di kayangan. Banyak juga peneliti yang percaya kalau genderuwo ini memiliki hubungan dengan Gandarewa yang ada di dalam mitologi Persia kuno. Nah, Gandarewa ini digambarkan sebagai makhluk naga raksasa yang hidup di perairan. Dan sifatnya ini suka menggoda peri cantik. Yang membuat kesamaan dengan Gandaruwo sebenarnya adalah sifat menggodanya itu. Tapi dari wujud dan tempat tinggalnya sangatlah berbeda. Asal-usul genderuwo dipercaya berasal dari arwah orang yang meninggal secara tidak sempurna. Biasanya karena penguburan yang tidak sempurna atau kecelakaan. Hal ini membuat arwah orang tersebut merasa penasaran dan tidak menerima kematiannya. Genderuwo memiliki tempat yang dia sukai, yaitu batu berair, bangunan tua, pohon besar yang teduh, dan sudut-sudut yang lembab, sepi, dan gelap. Menurut cerita masyarakat, genderuwo banyak tinggal di daerah hutan seperti hutan Jati Cagar Alam Danaraya di wilayah Lemah Putih Purwosari, Grimi Mulyo di Kulon Progo, dan juga di Gunung Ratu Lamongan. Genderuwo dipercaya dapat berkomunikasi langsung dengan manusia. Banyak yang percaya kalau genderuwo ini bisa merubah penampakannya seperti seorang manusia untuk menggoda sesama manusia. Nah, genderuwo dipercaya sebagai sosok yang jahat, iseng, dan cabul. Hal ini karena dia sering menggoda manusia, terutama wanita dan anak-anak. Genderuwo terkadang suka menepuk pantat perempuan, mengelus tubuh perempuan saat tidur, bahkan dia sampai memindahkan pakaian dalam orang atau wanita tersebut ke orang lain. Nah, genderuwo kadang muncul dalam wujud makhluk kecil berbulu yang bisa tumbuh membesar dalam sekejap. Dia juga senang melempari rumah orang dengan batu kerikil saat malam hari. Salah satu hal yang paling disukainya adalah menggoda istri-istri yang ditinggal suaminya dan para janda. Genderuwo juga bisa sampai berhubungan intim dengan wanita yang disukainya. Dan dipercaya kalau benih dari genderuwo ini bisa membuat wanita tersebut hamil dan melahirkan anak genderuwo. Menurut cerita, genderuwo memiliki kemampuan untuk memikat wanita sehingga wanita tersebut mau berhubungan intim dengannya. Dan biasanya wanita yang pernah berhubungan intim dengan genderuwo akan merasa sangat puas dan nikmat karena kemampuan dari genderuwo ini menyerupai kemampuan sukubus iblis dari kepercayaan barat. Tapi wanita yang pernah berhubungan dengan genderuwo ini tidak akan sadar kalau mereka itu sudah berhubungan intim dengan genderuwo. Hal ini karena genderuwo ini akan menyamar sebagai suami atau kekasih dari wanita itu. Katanya, genderuwo sangat gampang tergoda dengan kemolekan perempuan. Hal ini membuat dia sering menggoda para wanita. Nah guys, dalam kepercayaan Jawa hingga sekarang, tidak semua genderuwo itu tergolong jahat. Ada juga genderuwo yang baik.
Genderuwo yang baik ini sering menampakkan dirinya sebagai kakek tua yang berwibawa, yang mengenakan jubah berwarna putih. Nah, genderuwo baik ini tidak bersifat cabul dan jahat. Dia ini sering membantu manusia, seperti menjaga tempat atau bangunan sakral dan rumah orang yang akan dijahati ataupun dirampok. Terkadang, dia juga menyunati anak-anak dari keluarga yang saleh dan rajin beribadah, tapi kurang mampu secara finansial. Banyak masyarakat percaya salah satu cara memanggil genderuwo adalah dengan membakar sate burung gagak. Banyak masyarakat meyakini kalau burung gagak ini adalah makanan kesukaan dan sekaligus binatang peliharaan genderuwo. Orang yang akan melakukan ritual pemanggilan genderuwo harus mengikuti tata cara khusus pada saat membuat sate burung gagak ini. Hal terpenting dalam ritualnya adalah pengucapan rapalan mantra khusus. Pengucapan mantra ini mempunyai alasan, yaitu agar saat genderuwo mencium aroma makanan yang dibakar, dia juga bisa mendengar panggilan dari orang yang melakukan ritual tersebut. Nah, dan dipercaya mantra pemanggilan ini hanya dimiliki sedikit orang saja dan tidak bisa sembarangan diberitahukan. Nah guys, inilah cerita tentang genderuwo. Kalau ada yang kurang, boleh komen di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.